Selamat sore semuanya. Sungguh satu sukacita bisa kembali bertemu walaupun secara online. Kita bersama-sama akan menikmati persekutuan kita pada sore ini di hari Rabu Abu. Rabu Abu ini hari di mana kita akan merayakan hari pertama dari Prapaskah. Abu merupakan tanda pertobatan. Kita akan pujikan lagu kita Seputih Salju dari PPR 2 nomor 320. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Diamlah Engkau tetap di hatiku. Hancurkan segala yang kudewakan. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Ya Tuhan, dengan sabar ku nantikan kedatangan-Mu memberi hati baru. Kau tak pernah menolak permohonan. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Tuhan Yesus, ubahlah aku. Jadikan hatiku seputih salju. Pendeta Edi SS akan memimpin kita dalam khotbah dan salam. Silahkan Pak Edi. Ibadah Rabu Abu pada petang hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesepiannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan tepat mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada petang hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 18, 19, dan 20. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di petang hari ini. Dipersilakan Ibu Lucia. Terima kasih Pendeta Edi. Kita akan menyaksikan satu video dari panitia ulang tahun GKMI Pengharapan yang ke-33. Mari kita saksikan bersama. Dalam rangka ulang tahun GKMI Pengharapan yang ke-33 akan ada hari-hari di mana kita merayakannya itu selama banyak, bukan hanya satu hari tapi selama 33 hari. Jadi diberi judul 33 Days of Blessings atau 33 hari diberkati. Dalam gerakan ini selama 33 hari kita akan menuliskan berkat ataupun rasa syukur atas cinta kasih Tuhan pada kita sepanjang hari itu. Mulainya pada hari ini, 2 Maret 2022. Jadi jangan lupa kita segera lakukan. Yang melakukan yaitu seluruh anggota jemaat tanpa kecuali, mulai dari anak-anak sampai opa-oma. Jadinya anggota keluarga diminta untuk saling mengingatkan. Cara melakukannya, tuliskan berkat yang kita alami pada hari itu di kertas kecil, lalu gulung kertas, dan dimasukkan ke dalam botol. Terus yang ketiga, lakukan terus setiap hari selama 33 hari sampai dengan 3 April 2022. Kenapa 33 hari? Karena ulang tahun kita yaitu ulang tahun yang ke-33. Botol yang akan digunakan nantinya akan dihias secantik mungkin dan sebagus mungkin oleh masing-masing jemaat dan akan dinilai di masing-masing komisi. Jadi akan ada satu pemenang dari tiap komisi. Juga dibuka ruang kesaksian bagi seluruh warga jemaat pada saat hari Minggu, ya pada saat ibadah, sampai dengan hari H yang ingin sharing tentang apa yang dirasakan selama minggu-minggu Prapaskah ini, minggu-minggu menjelang ulang tahun GKMI Pengharapan. Terima kasih. Kita akan melanjutkan persekutuan kita. Kita pujikan dari PPR 1 nomor 137, Jangan Melalui Aku. Yesus Tuhan penebus, dengar doaku, janganlah engkau lalu, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku.
berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku, kuatkan hamba dalam iman. Aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ku berharap kepada beri anugerah-Mu. Ku teduhkan gelap jiwaku, sucikan daku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudara Nikolas, kita akan mendengarkan Ibu Lydia Tin Lestari yang akan menolong kita dalam doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab. Silakan. Mari kita akan berdoa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan bacaan Alkitab dan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih pada hari ini, di mana kami dapat beribadah, berkumpul untuk memperingati Rabu Abu. Kiranya Tuhan persiapan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan Tuhan pakai Saudara Nikolas untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan pimpin tim media internet yang kami pakai supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu ini. Amin. Pembacaan Alkitab akan dimulai dari Markus 1 ayat 14 sampai 15. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian doa dan bacaan Alkitab, dan saya serahkan kepada Saudara Nikolas untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lydia Tin yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah Rabu Abu.
Dan itu artinya 40 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi satu pertanyaan bagi kita semua untuk membuka perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Apakah kita sudah siap untuk menyongsong Paskah dengan hati yang terarah kepada Kristus? Nah, kiranya satu pertanyaan ini boleh menjadi satu perenungan juga selama kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu terasa luar biasa cepat, Bapak Ibu. Dan saya yakin banyak dari kita yang sudah merasakan manfaatnya juga. Dan salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa melakukan ibadah secara virtual, secara online melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Apa yang tidak ditawarkan oleh internet di zaman sekarang, Bapak Ibu? Semuanya ada. Mulai dari belanja, hiburan, belajar, investasi, komunikasi, komunitas, penyembuhan, bahkan saat ini kita bisa hidup di dalam dunia maya. Atau kalau Bapak Ibu tahu, ada sekarang yang namanya dengan metaverse, Bapak Ibu. Ini suatu dunia maya, dunia digital yang diciptakan oleh Facebook, sehingga zaman sekarang, kalau kita mau bergereja sambil tidur, pakai alat yang namanya VR, Bapak Ibu, baringan di kasur aja itu bisa loh, Bapak Ibu. Tapi ya kembali lagi, apakah itu bergereja atau tidak, ya itu tergantung Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari yang baik sampai hal-hal yang rusak dan jelek, semuanya tersedia dengan melimpah di internet, karena adanya perkembangan teknologi di masa sekarang. Internet menyajikan segalanya, dan selalu ada yang bisa dinikmati. Tapi ada satu hal yang tidak ditawarkan oleh internet. Apa itu, Bapak Ibu? Satu hal itu adalah jeda dan keheningan. Kita sadar ya Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, di mana informasi begitu banyak dan semuanya begitu cepat, semuanya begitu instan, begitu Bapak Ibu. Kita manusia susah mendapatkan yang namanya jeda dan keheningan. Hidup kita menjadi hidup yang begitu bising dan dibanjiri oleh informasi. Dan karena adanya internet inilah, terkadang tanpa sadar, kita jadi manusia yang terlalu fokus pada diri kita sendiri. Atau bahasa kekiniannya itu self-centered, Bapak Ibu, berpusat pada diri sendiri, dan akhirnya lupa kepada Tuhan. Dan sebetulnya problem ini, Bapak Ibu, bukan satu problem yang baru. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, problem yang dialami oleh umat Tuhan di zaman ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan problem yang dialami oleh umat Tuhan di zaman Tuhan Yesus. Memang zaman Tuhan Yesus nggak ada teknologi ya Bapak Ibu, berbeda dengan zaman sekarang. Tapi kalau kita telaah, kalau kita lihat, sebetulnya akar permasalahannya tuh mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Tuhan Yesus, tepatnya di masa pergantian antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ada sekitar 400 tahun masa sunyi, yaitu suatu masa di mana Tuhan berhenti berfirman. Sehingga pada waktu itu umat Tuhan tidak benar mendengarkan firman Tuhan secara langsung, karena Tuhan benar-benar berhenti bersabda kepada umatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan akhirnya menjadi orang-orang yang sangat berpusat kepada dirinya sendiri dan lupa kepada Tuhan mereka. Kalau dari beberapa sumber yang saya baca, pada zaman Tuhan Yesus pertama kali melayani, pada zaman itu orang-orang yang ada di Yerusalem dan ada di kota-kota sekitarnya, berarti notabene adalah umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi orang-orang yang begitu egois, mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar kepentingan pribadi, karena salah satu penyebabnya adalah mereka sudah lupa dengan suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan ini diberitakan kepada umat Tuhan, bertobat dan percayalah kepada Injil. Banyak orang-orang pada waktu itu yang tercengang, Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini merupakan khotbah pertama yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Waktunya telah tiba. Pada waktu itu Tuhan Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus telah mengalahkan pencobaan dari iblis. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Injil Markus secara khusus, di sana secara bertahap ya Bapak Ibu, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, lalu dicatat bahwa ia dicobai oleh iblis di padang gurun, dan setelah itu Yesus menyampaikan khotbahnya yang pertama kali, yaitu ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Lidiatin dan malam ini kita renungkan bersama-sama. Yesus telah siap untuk melakukan pelayanannya di publik. Ketika itu Yesus mulai berkeliling di Israel, memberitahukan kepada orang-orang di sana
Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang Kristen zaman sekarang ya Bapak Ibu, mungkin kita sudah membaca ayat ini berulang-ulang kali, dan kita seakan-akan kayak, oh ya sudah tahu ini ayatnya tentang apa. Dan bahkan mungkin untuk beberapa dari kita, ini jadi satu ayat yang tidak berarti lagi buat kita, ya kita sudah tahu maknanya. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, kepada orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, satu kalimat yang Tuhan Yesus lontarkan tadi, itu merupakan kalimat yang sangat menarik dan misterius. Ketika mereka mendengarkan ini, mereka bertanya-tanya dalam pikiran mereka. Karena pada waktu itu, pemuka agama yang ada, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah mengajarkan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, mengenai pertobatan dan berita Injil. Malah, kalau kita baca dalam Alkitab, mereka mengajarkan bahwa orang yang diperkenankan Tuhan adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang keturunan Abraham yang berusaha untuk mempraktekkan perintah-perintah Taurat dalam Perjanjian Lama. Banyak pemuka agama pada waktu itu yang salah fokus dan akhirnya mereka salah mengajarkan kepada umat Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang dan berbicara suatu hal yang sangat berbeda, yang sangat kontras dengan apa yang mereka ajarkan, tidak heran pada waktu itu banyak pemuka agama yang nggak suka sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan bahkan umat Tuhan yang mendengarkan khotbah-khotbah Yesus, mereka bingung. Loh, ini kok beda dengan apa yang selama ini kita dengarkan? Ada orang-orang yang merasa, mereka seperti tertrigger, Bapak Ibu. Ini kayaknya sesat Yesus ini. Tapi ada juga orang-orang yang terpesona dengan pengajarannya yang unik dan penuh kuasa. Sayangnya, hanya sedikit orang-orang yang benar-benar memahami tentang siapa Yesus dan apa yang Ia ajarkan. Sebetulnya pesan yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Tuhan Yesus hanya mengajarkan orang-orang untuk bertobat. Berbaliklah dari jalan yang salah, dari jalan yang jahat itu, dan percayalah kepada Yesus. Karena kerajaan Allah sudah hadir. Tapi banyak dari pendengar Yesus pada waktu itu nggak memahami. Karena merasa, lah kami loh sekarang masih hidup dalam pemerintahan Romawi. Kami itu masih dijajah Romawi yang kejam. Mana mungkin kerajaan Allah sudah dekat? Pada waktu itu banyak orang-orang, banyak umat Tuhan yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang salah. Mereka merasa, oh Mesias itu datang untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Mereka memikirkan kerajaan Allah secara fisik. Tapi kerajaan Allah yang Yesus maksudkan bukanlah sebuah kerajaan yang secara fisik dengan seorang raja yang akan berjuang membebaskan Israel dari pemerintahan Romawi. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Karena Yesus merupakan penggenapan dari seluruh nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Sekali lagi sayangnya, pemuka agama pada waktu itu sangat jarang mengajarkan tentang hal ini. Mereka malah sibuk mengajarkan tentang bagaimana mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Taurat. Mereka jadi orang-orang yang saleh dengan melakukan hukum Taurat. Tapi ternyata berita yang Yesus ajarkan itu sangat berbeda. Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Karena Sang Putra Tunggal Allah itu telah datang. Dan Ia berdiam di antara mereka. Yesus adalah kabar baik bagi dunia ini. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tapi juga bagi kita semua, manusia di zaman ini. Sekali lagi sayangnya, kebanyakan orang terpesona akan pengajaran Yesus. Tapi mereka tidak mau benar-benar percaya dan beriman kepadanya. Mereka tidak pernah benar-benar memahami bahwa sebenarnya kerajaan Allah bukanlah mengenai kerajaan fisik yang ada di dunia ini, melainkan mengenai Yesus, Sang Raja segala raja itu, yang mampu mengubah hati kita manusia melalui iman di dalam kematian dan kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang begitu bising dan dibanjiri oleh informasi ini, memang sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang baru. Tapi sangat mudah juga bagi kita untuk salah memahami sebuah informasi.
Dan saya yakin Bapak Ibu sadar bahwa sekarang tuh banyak sekali yang namanya hoax atau berita-berita yang salah. Dan nggak jarang juga, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sebagai umat Tuhan tidak aware, tidak sadar akan hal ini, kalau kita hanya sekedar googling, belajar dari internet tentang kekristenan, tapi kita tidak punya pemikiran yang kritis, kita juga bisa salah memahami pengajaran tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Gak heran kalau ada juga anak-anak Tuhan di zaman sekarang yang salah memahami tentang siapa Yesus dan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Gak heran kalau ada orang-orang Kristen di zaman sekarang yang menghidupi anugerah keselamatan yang ia miliki hanya untuk keegoisan pribadinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi orang-orang Kristen yang sadar. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang kritis. Dan harus menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Kita bersyukur di gereja kita ada pembinaan warga jemaat, atau yang kita kenal dengan PWJ. Dan kita bersyukur dalam khotbah-khotbah yang ada, Pak Edi selalu merancangkan tema-tema khotbah itu dengan baik, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan, kita jadi orang-orang Kristen, yang bukan sekedar tiap minggu datang ke gereja, yang bisa berdoa, baca Alkitab, tapi akhirnya tidak mengerti firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kita bersyukur karena gereja kita, karena gembala kita, sangat memperhatikan tentang pengajaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti dan memahami firman Tuhan, dan mengenal Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang tetap kita harus sadari adalah, kita tetap perlu untuk melihat kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengerti firman Tuhan yang kita baca? Karena itulah saudara-saudara, saya yakin bahwa kita, manusia, itu sejatinya membutuhkan jeda dan keheningan. Apalagi di tengah dunia yang sangat bising ini. Berbagai informasi kita telan mentah-mentah begitu Bapak Ibu. Setiap hari kita buka berita, kita buka handphone, kita buka laptop, buka televisi. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Dan kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak waspada, kita malah jadi tertelan oleh segala informasi itu. Dan kita jadi lupa akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di tengah dunia ini banyak sekali informasi-informasi yang salah kalau kita nggak waspada, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah seperti yang saya katakan tadi, saya yakin bahwa sebagai manusia kita butuh juga yang namanya jeda dan keheningan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena jeda memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan menilik hati kita. Dan keheningan memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan diri kita, bertemu dengan Sang Ilahi, dan mengkalibrasi hati kita kembali, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu yang seumuran saya, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang tidak suka dengan keheningan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena menurut mereka keheningan itu satu hal yang buruk, satu hal yang jelek. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang sangat ramai, yang sangat sibuk. Makanya anak muda zaman sekarang kalau nggak dapat kerjaan, kalau kehidupannya gitu-gitu aja, kalau kehidupannya sebelum umur 25 belum punya ini, itu, dan segala sesuatunya, mereka jadi takut. Mereka jadi insecure kalau kata anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu. Karena mereka merasa kayak, wah aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Dan seringkali keheningan menjadi satu musuh. Kenapa? Karena bagi mereka keheningan adalah satu hal yang buruk. Tapi hari ini, saya ingin kembali mengajak kita untuk berpikir. Bukankah sebenarnya jeda dan keheningan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Di tengah dunia yang sibuk dan begitu bising ini, jeda dan keheningan menjadi suatu momen di mana Tuhan menyapa kita secara pribadi. Seringkali di dalam keseharian kita, ketika kita sedang tidak sibuk, ketika kita sedang memiliki waktu yang kosong, kalau kita benar-benar membuka hati kita, Tuhan akan berbicara kepada kita, mengingatkan kita melalui hal-hal yang kita lakukan, entah itu melalui hal yang kita lihat, melalui apa yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Rabu Abu. Rabu Abu mungkin bagi beberapa dari kita sama seperti yang tadi Om Adani tanyakan begitu Bapak Ibu.
Banyak dari kita yang bingung, kenapa sih kok orang Kristen Protestan juga merayakan Rabu Abu? Kan Rabu Abu seharusnya dirayakan oleh umat Katolik, Bapak Ibu. Masa kita cuma ikut-ikutan doang merayakan Rabu Abu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kenapa kita GKMI Pengharapan merayakan Rabu Abu, karena Rabu Abu adalah satu hal yang baik. Dan saya bersyukur karena Pendeta Edi juga mengajak kita semua untuk beribadah dalam hari Rabu Abu ini. Kenapa? Karena Rabu Abu merupakan sebuah kesempatan kita untuk merasakan jeda dan keheningan tersebut. Seringkali dalam masa Prapaskah kita mengadakan doa dan puasa selama 40 hari, Bapak Ibu Saudara. Karena puasa itu jadi sebuah momen di mana kita belajar untuk lebih menahan diri dari segala kesenangan, dari segala kenikmatan, serta kita berusaha untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Rabu Abu adalah suatu hari pertobatan, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita kembali menyatakan pengabdian kita kepada Tuhan kita, kepada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, kepada Yesus Kristus. Dan ketika Bapak Ibu melihat, ketika hari Rabu Abu, seringkali ada suatu proses di mana abu itu ditorehkan di dahi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena abu itu adalah tanda kerapuhan manusia. Benar seperti yang dikatakan Om Madani tadi sebelum kita memulai ibadah. Abu itu adalah tanda kerapuhan manusia. Manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Tapi abu juga adalah tanda pertobatan. Karena abu yang ditorehkan di dahi seseorang itu menandai bahwa orang tersebut adalah milik Kristus. Dan itu juga melambangkan kesedihan dan duka cita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan mati di kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah bahwa kamu debu dan akan menjadi debu kembali. Dan firman Tuhan yang tercatat dalam Kejadian ini, Tuhan Yesus responi dengan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena kita adalah manusia yang fana, manusia yang rapuh, yang mudah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah debu yang akan menjadi debu kembali. Marilah kita meresponinya dengan bertobat dan percaya kepada Injil, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu ke depan kita akan meresponi, kita akan menyongsong masa-masa Prapaskah ini dengan puasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita mengingat bahwa puasa yang sejati itu bukan sekedar puasa yang kita nggak makan, nggak minum, puasa dengan pandang ini, pandang itu. Tapi puasa yang sejati adalah puasa yang mau membangun pertobatan dengan mengoyakkan hati kita. Puasa yang mau membangun sikap batin dengan meninggalkan hal-hal buruk dalam hati kita dan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang pencuri berpikir untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, atau ketika seorang pembohong yang akhirnya kapok, akhirnya jerah, dan bertekad untuk melakukan dan bertindak jujur. Atau ketika seorang pembunuh berpikir bahwa yang dilakukannya tidak baik. Dan ketika seorang yang acuh tidak acuh menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini salah dan tidak semestinya. Jelaslah bahwa semua orang ini memikirkan sebuah perubahan, Bapak Ibu. Perubahan dari dalam diri sendiri yang dimulai dari pikiran, yaitu tekad untuk berbalik arah, untuk berputar. Lalu hal tersebut yang mendorongnya untuk tidak lagi melakukan kebiasaan yang selama ini mendarah daging dalam dirinya. Itulah yang dinamakan pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan adalah keadaan di mana kita, orang yang berdosa ini, menyesal karena perbuatan kita. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kemudian kita bertekad, kita berkomitmen untuk mengubah pikiran kita, berbalik dari segala kesalahan kita, dan mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Saya ingat satu pengajaran yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ibu. Beliau selalu mengatakan, ingat, kalau kamu sudah terima Kristus, kamu yang awalnya jalannya ke sana, itu udah diputar balik sama Kristus, putar balik ke arah sana. Jangan jalan ke sana lagi. Harusnya kalau udah putar balik, ya udah jalannya ke arah sana terus. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menjadi orang-orang Kristen tomat atau tobat kumat. Udah diarahkan ke sana, masih noleh ke belakang, masih mau balik lagi ke sana. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kita bertobat,
Pertobatan yang sejati adalah terus hidup mengarah kepada Kristus. Memang ada jatuh bangun, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus terus memiliki kesadaran dan membarui komitmen kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Seruan yang Yesus katakan di Galilea adalah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Kita semua, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan kita yang sebelumnya dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, ketika berita Injil ini disampaikan pertama kali oleh Yesus, tepat sebelum Yesus memulai pelayanannya pertama kali, ada sebuah peristiwa, yaitu kematian Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara. Dan kematian Yohanes Pembaptis ini juga menjadi tanda dimulainya pelayanan Yesus ketika ia berada di dunia ini. Dan di akhir pelayanan Yesus di dunia ini, pelayanannya itu juga ia akhiri dengan sebuah kematian, yaitu kematian dirinya sendiri di kayu salib untuk membebaskan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk mendapatkan anugerah keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin itu bukanlah sebuah kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mau mengikut Kristus, ketika kita mau bertobat kepadanya, kita juga harus menyangkal diri kita. Kita harus mematikan kedagingan kita. Kita harus membunuh diri kita yang lama, yang masih mencintai dosa, yang masih menikmati dosa itu. Dan mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan pertobatan itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada para penjahat kelas kakap. Tapi seruan pertobatan yang Yesus katakan, itu juga ditujukan kepada kita semua, kepada semua orang. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna, Bapak Ibu. Semuanya perlu diperbarui. Semua orang perlu bertobat. Bertobat bukan hanya karena kita telah melakukan kejahatan saja. Dulu saya pernah berpikir waktu saya masih remaja, Bapak Ibu. Oh, saya bertobat kalau saya melakukan kejahatan, kalau saya berbuat dosa. Tapi sebenarnya bertobat jauh lebih luas dari itu, Bapak Ibu. Kita juga perlu bertobat kalau selama ini ternyata kita jarang atau bahkan tidak pernah berbuat kebaikan. Karena seringkali kita bukan tidak bisa berbuat baik, Bapak Ibu, tapi kita tidak mau berbuat baik. Dan kalau selama ini kita juga masih jarang untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, marilah kita juga pada malam hari ini bertobat. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal Kristus. Apalagi kalau kita membaca berita-berita di televisi, Bapak Ibu. Saat ini dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi. Banyak bencana yang sedang terjadi. Bahkan ada kabar bahwa Perang Dunia Ketiga bisa dimulai, Bapak Ibu. Karena itulah marilah kita berdoa kepada Tuhan agar selama masa-masa prapaskah ini, yang dimulai dari hari ini, hari Rabu, boleh kita jalani dalam semangat pertobatan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Marilah keselamatan itu menjadi sebuah alasan bagi kita untuk terus menjalani hidup yang terus bertobat hari lepas hari. Karena melalui pertobatan itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berbenah, berubah, dan akhirnya kita bisa berbuah di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, agar kita boleh menjalani, menyongsong masa prapaskah ini dengan hati yang mau terus bertobat di hadapan Tuhan, dengan hati yang terus terarah kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Engkau mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Firman-Mu bukan hanya berbicara kepada
orang-orang Yahudi pada zaman itu saja, tetapi juga kepada setiap kami, kepada hamba-Mu, kepada setiap jemaat GKMI Pengharapan. Dan Tuhan, bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu malam hari ini, tolonglah kami agar kami boleh terus hidup di dalam semangat pertobatan. Kami boleh terus hidup dengan hati dan pikiran yang terus mengarah kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya ketika nanti kami merayakan Jumat Agung dan Paskah, Tuhan, kami boleh merayakannya dengan hati yang siap. Sehingga ketika Tuhan melihat kami, Engkau boleh berbangga dan melihat bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang boleh melakukan perintah dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lucy. Terima kasih Saudara Nikolas Evan Setiawan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk taat, setia dan melakukan firman Tuhan. Kita perlu untuk bertobat dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun tidak mudah, bisa jatuh bangun, tapi tetap semangat untuk melakukannya. Kita akan akhiri persekutuan kita sore ini dengan pujian Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Turunkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Turunkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Silahkan Pak Edi. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum saya menyampaikan doa berkat, saya perlu mengingatkan kita semua, kita punya gerakan 40 hari, itu dibagikan oleh Bu Retno tiap-tiap minggu dan tiap hari diingatkan. Yang perlu saya tekankan, silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil gerakan terutama puasa atau berpantang selama 40 hari. Jadi puasa pantangnya itu kecuali hari Minggu kita bebas. Nah, silahkan ngambil, puasa itu berat,
berpantang tidak kalah berat. Tahun lalu saya sudah cerita, saya berpantang makan telur itu berat banget. Tapi ya puji Tuhan bisa lewat. Nah, hari ini, yang tahun ini ambil pantang atau puasa, terserah masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ambil gerakan itu, agar kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus yang di kayu salib, tapi kita tidak sampai disalib, tapi kita mengambil bagian kita. Betapa beratnya melawan segala keinginan dan hasrat kita. Oke, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.